Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Adenofia SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 23 Pontianak Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Kategori 2 di LPTK Universitas Manado. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SD Negeri 23 Pontianak Timur. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi tema 2 subtema 1 tentang mekanisme pernapasan manusia. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes. Sehat semua? Sehat, Bu. Baik anak-anak, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa agar pelajaran kita hari ini diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang hari ini datang paling awal? Oh, Azhar, silakan bantu. Kita beri tepuk salut untuk Ajam dulu karena datang paling awal. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, mantap Ajam. Ajam, sekarang Ajam pimpin doa ya teman-temannya. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pelajaran kita hari ini diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Azam, silakan duduk Azam. Anak, sekarang kalian coba lihat kanan kirinya. Apakah ada temannya yang belum masuk atau yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Bagus ya, rajin-rajin semua anak kelas 5. Nah, sekarang lihat pakaian kalian. Sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sekarang lihat kelasnya. Sudah rapi belum? Sudah, Bu. Sudah rapi? Sudah bersih? Ada sampah tidak? Tidak ada. Nah, bagus ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya berdiri, kita nyanyi dengan semangat ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanada aku
adalah masuk kelas tepat waktu. Pukul berapa maksudnya? Pukul 7. Jadi sebelum pukul 7 kalian sudah ada di kelas atau sudah datang di sekolah ya anak-anak. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, duduk dengan tenang dan tertib. Ibu harapkan bisa mematuhi peraturan ini. Ya anak-anak? Oke. Nah, sekarang kita tepuk PPK. Ketua kelas, pimpin tepuk PPK ketua kelas. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ibu ingin bertanya, apa kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya itu tentang apa anak-anak? Ya, penampasan manusia. Oke, Nabila, terima kasih. Apa lagi? Putri? Iya, alat pernapasan manusia. Tepuk tangan untuk Nabila, Prisil, dan Putri. Kita tepuk wow ya untuk mereka ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Jadi anak-anak, pelajaran kita pada sebelumnya itu adalah organ pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak, kalian tahu apa saja organ pernapasan pada manusia? Coba yang tahu angkat tangannya. Nah, mulai dari sini. Azam, apa Azam? Hidung. Tirta? Apa Tirta? Paru-paru, oke. Apa? Faring. Lagi? Trakea. Apa? Laring. Apa Danis? Bronkus. Alveolus. Nah, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kita berikan tepuk hebat untuk semuanya. Tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat. Hebat. Nah, semuanya udah betul ya jawabannya. Organ-organ pernapasan yang ada pada manusia. Organ pernapasan manusia itu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru. Nah, yaitu bernapas itu menghirup udara apa anak-anak? Oksigen. Dan mengeluarkan karbon dioksida. Kedua proses ini dapat dilakukan melalui mekanisme pernapasan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama ini, dengan menyimak video dan mengamati PowerPoint, diharapkan kalian dapat menguraikan mekanisme pernapasan pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati PowerPoint dan menyimak penjelasan guru, kalian dapat menyimpulkan perbedaan dari dua jenis mekanisme pernapasan dengan benar. Ketiga, dengan menyimak video dan berdiskusi, kalian dapat membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati PowerPoint dan membaca teks, kalian dapat membuat kalimat pertanyaan. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana. Kemudian, yang terakhir, dengan berdiskusi, kalian dapat merangkai kalimat pertanyaan. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah kita belajar hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Sekarang kalian membaca dulu ya. Ibu beri waktu kalian membaca selama 5 menit. Keluarkan buku paketnya,
yaitu akan membagikan bahan ajar ke kalian. Silakan kalian buka bukunya halaman 41 ya. Dan juga baca dari ajar. Kalian baca ya. Ini betul bang. Betul bang. Manusia itu bernapas dengan cara mengambil apa? Oksigen. Mengambil oksigen di udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Mekanisme pernapasan manusia itu ada berapa macam? Ada 2 macam. Good. Apa saja mekanisme pernapasan manusia? Yang tahu angkat tangannya. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Good. Uraikan pengertian dari pernapasan dada. Uraikan pengertian pernapasan perut. Pertanyaannya. Ketiga, apa perbedaan pernapasan dada dengan pernapasan perut? Nah, ini kan kita pelajari pada hari ini. Ada video, silakan kalian tontonnya videonya ya. Pernah nggak sih kalian bayangkan penyanyi papan atas bisa kuat menyanyikan lagu berjam-jam? Atau presenter yang juga membawakan acaranya dengan waktu yang cukup panjang? Kalau orang biasa pasti udah ngos-ngosan banget tuh. Nah, jangan pada saat kita bernapas terjadi 2 proses pada tubuh kita, yaitu saat udara pernapasan masuk dan saat udara pernapasan keluar. Saat udara pernapasan masuk dikenal dengan nama inspirasi, dan sebaliknya saat udara pernapasan keluar dikenal dengan nama ekspirasi. Kita akan mempelajari mekanisme atau cara pernapasan saat inspirasi dan saat ekspirasi. Tapi sebelumnya adik-adik harus mengenal dulu ada 2 jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Perbedaannya adalah pada pernapasan dada, bagian otot yang bekerja adalah otot antar tulang rusuk. Ingat ya, di dada kita ada tulang rusuk. Saat kita menarik napas, tulang rusuk akan naik atau terangkat. Nah, kalau kita mengeluarkan napas, tulang rusuk akan menurun. Lain lagi dengan pernapasan perut. Bagian otot yang bekerja adalah otot diafragma. Diafragma terletak di bagian perut, tepatnya di bawah paru-paru kita. Saat kita menarik napas, rasakan bagian perut akan sedikit membuncit. Sebaliknya, saat kita mengeluarkan napas, perut akan kembali ke posisi normal. Pernapasan dada itu dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma. Inspirasi. Inspirasi itu akan berkontraksi. Sehingga rongga dada membesar, paru-paru juga membesar. Kalau ekspirasi itu terjadi relaksasi, membuat rongga dada mengecil, paru-paru juga mengecil, sehingga udaranya keluar. Nah, sekarang kita akan membuat model pernapasan sederhana manusia. Kelompoknya udah ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Sudah kalian tulis sesuai kelompok? Sudah. Nah, ibu akan membagikan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Kelas 5, materinya tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Jadi kalian tulis namanya, nama kelompoknya ya di halaman kedua. Tulis. Nah, kemudian buka halaman 3
petunjuk untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, baca juga. Kita dulu ya video cara membuat model sederhana organ penapasan pada manusia. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk menjalankan pembelajaran hari ini. Kita akan membuat model pernafasan dengan bahan-bahan yang sederhana. Perhatikan ya videonya. Nah, ini cara kerjanya. Tuh, lihat balonnya jadi berdebu. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, Ibu siapkan 2. Bahan yang kedua, kita butuh sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibengkokkan ya. Kita butuh 6 sedotan. Ketiga, kita butuh plastisin. Ini dari sisa plastisin yang Ibu gunakan dalam membuat model otot. Siapkan juga sepasang balon yang warnanya sama. Lalu, kantong plastik benih seperti ini dan solasi. Boleh yang lakban bening yang besar atau solasi yang kecil ini. Alat yang kamu perlukan adalah gunting dan cutter. Hati-hati ya memakainya. Apa yang kurang ya? Nggak ada deh. Yuk kita mulai saja. Langkah pertama, kita siapkan botol plastiknya dan dipotong dengan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutternya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nah, anak-anak. Jadi ini kan model sederhana organ pernafasan pada manusia. Nah, ini terbuat dari apa saja anak-anak? Sedotan, botol plastik, balon, plastisin. Ya. Jadi hari ini kita akan membuat model sederhana organ pernafasan pada manusia. Kalian sudah membawa alat dan bahannya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, Ibu akan memberi kalian waktu selama 10 menit untuk membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia. Nah, silahkan sekarang kalian buat ya. Hati-hati dalam menggunakan cutter sama
Ini ada lagi, balik Pak. Udah dicoba belum? Balonnya ditiup? Tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah selesai. Yuk yang lain, segera selesaikan. Nah, kita sudah membuat model sederhana organ pernapasan pada manusia. Nah, siapa yang ingin presentasi di depan? Oke, coba kelompok 2 maju. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Saya akan melakukan proyek hasil kami. Jadi, itu lakukan aku melakukan untuk bikin. Setelah ini saya ini bentuk ini saya tarik. Ini dapat emas. Sehingga kalau saya tarik akan mengembang. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tapi presentasi dari kelompok 2. Ya, silakan. Ya, bagus. Oke, terima kasih ya. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Menanggapi? Ya, Dela. Iya, bagus. Apa lagi, Dela? Baik. Terima kasih, Dela. Tepuk tangan untuk Dela. Nah, kita beri tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sudah presentasi. Kelompok selanjutnya siapa yang presentasi? Kelompok 3. Coba maju kelompok 3. Yuk, kelompok. Nah, coba temannya.
Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Silakan duduk kelompok 3. Nah, anak-anak, kalian sudah membuat model sederhana pernapasan pada manusia. Sekarang kita ice breaking dulu ya, agar kita lebih rileks, lebih semangat. Ikuti ya gerakan yang ada di video. Yuk berdiri semuanya. Ya. Semangat. Semangat. Oh, semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Like a dinosaur. Move like a dinosaur. Shake your head, shake. Stomp your feet, stomp, stomp. Swing your tail, swing. Move like a dinosaur. Move like a dinosaur. Move like a dinosaur. Crunch with your teeth, crunch, crunch. Munch with your jaws, munch, munch. Roar loudly, roar, roar. Move like a dinosaur. Oke, silakan duduk. Duduk siap. Siap. Nah, anak-anak, tadi kita kan sudah membuat model pernapasan sederhana, yaitu mekanisme pernapasan pada perut. Membaca bacaan dapat meningkat pengetahuan. Salah satunya kita membaca tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Bacaan yang menjadi sumber informasi itu bisa didapatkan dari mana saja, anak-anak? Dari buku, bagi koran, apa lagi? Internet, apa lagi? Televisi, kan? Nah, kita bisa. Tepuk tangan untuk semuanya yang ngejawab. Kamu dapat memahami isi bacaan dengan membuat kalimat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nah, sekarang bertanya, kata tanya itu apa saja, anak-anak? Tahu angkat tangannya, kalimat angkat tangannya. Nah, coba Azam. Apa? Gimana? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Beri tepuk wow kepada Azam. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Ya, bagus sekali ya Kak Azam. Kata tanya itu apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Mengapa? Setiap kata tanya itu memiliki fungsinya masing-masing. Misalnya apa? Kata tanya apa ini untuk menanyakan benda, situasi, dan kondisi serta perbuatan. Jawabannya itu adalah berupa pengertian atau pernyataan. Contoh kalimat tanya dari kata tanya apa? Apa yang tahu ya, Isil? Ya, apa yang dimaksud dengan pernapasan dalam? Tepuk tangan untuk berisi. Apa lagi ya, anak? Apa yang tahu ya? Jadi, iya, apa saja alat pernapasan pada manusia? Tepuk tangan untuk berisi. Ada yang lain lagi? Dan yang kedua, siapa? Siapa ini fungsinya untuk menanyakan seseorang atau subjek. Dan jawabnya juga ada seseorang atau subjek. Siapa yang terkena penyakit kanker paru-paru? Siapa? Selanjutnya, di mana? Di mana ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Dan jawabnya juga adalah tempat terjadinya peristiwa. Contohnya, di mana letak diafragma? Coba, siapa lagi yang bisa
maju Homipa. Yuk maju. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita bisa membuat kalimat tanya. Coba yang bisa membuat kalimat tanya pada kalian pertama. Siapa? Coba Zaskia. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Zaskia. Iya, apa yang menginspirasi? Inspirasi adalah proses pengambilan udara masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin? Ada lagi yang ingin itu membuat kalimat pertanyaan? Coba Azam dulu. Apa Azam? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Azam. Apa yang menginspirasi? Mana jawabannya Azam? Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Azam. Sudah? Nah, sekarang kalian buka lagi LKPD-nya. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya yang bacaan mekanisme pernapasan pada manusia ya. Setelah kalian baca, kalian buat kalimat pertanyaannya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, diskusi ya sama teman. Diskusi ya sama temannya ya. Yuk. Dari bacaan ini. Nah, tuh ada di depan ya. Anak-anak, bagaimana udah selesai mengerjakannya? Kelompok siapa yang mau maju? Kelompok berapa yang ingin maju? Oke, Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo maju Pak. Yang lainnya dengarkannya iya. Iya. Apa proses yang terjadi pada rongga hidung? Pada rongga hidung terjadi proses penyaringan udara ketika menghirup udara. Mengapa hanya gas oksigen yang diambil ketika bernapas? Karena oksigen diperlukan manusia untuk pembakaran karbohidrat agar dapat menghasilkan energi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya akan memberi tambahan kepada kelompok 1. Ya, silakan Putri. Bagus Bu, jawabannya sama. Bagus, jawabannya sama. Oke, terima kasih kelompok 1, terima kasih Putri. Tepuk tangan untuk Putri dan kelompok 1.
kalian. Baik, silakan duduk dulu untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, kita sudah belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia serta membuat kalimat pertanyaan terkait kata tanya apa, bagaimana, mengapa, siapa, kenapa. Nah, anak-anak, kesimpulan pelajaran kita hari ini apa, anak-anak? Nah, kesimpulannya apa? Mekanisme pernapasan manusia ada bermacam. Apa? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulan kesimpulan biar kita hari ini? Nah, apa? Mekanisme pernapasan ada 2. Ya, mekanisme ada 2. Apa saja? Apa? Iya, coba. Pernapasan dada dan pernapasan perut. Iya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Bagus. Pernapasan dada itu dibantu oleh otot apa? Dan tulang rusuk, betul. Oh, pernapasan perut dibantu oleh apa? Sudah bisa ya. Jadi anak-anak, mekanisme pernapasan manusia itu ada 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dibantu oleh otot antar tulang rusuk. Pernapasan perut dibantu oleh diafragma. Jadi saat terjadi inspirasi, otot diafragma sama otot antar tulang rusuk itu akan berkontraksi, membuat rongga dada akan membesar, paru-paru membesar, tekanan udara akan mengecil sehingga udara akan masuk ke dalam tubuh manusia. Namun saat ekspirasi, saat mengeluarkan udara, maka otot diafragma sama otot antar tulang rusuk itu akan merelaksasi. Saat relaksasi akan membuat dada kita akan mengempis, paru-paru kita juga akan mengempis, tekanan udara di dalam tubuh akan membesar sehingga udara akan keluar. Untuk membuat kalimat tanya, ada kata tanya apa saja anak-anak? Oke ya. Misalnya siapa? Siapa itu untuk menanyakan seseorang atau subjek. Di mana untuk menanyakan tempat. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah mengerti? Nah, dan sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian. Nah, soal evaluasi ini kalian kerjakan sendiri-sendiri ya anak-anak. Nah, kerjakan ya. Pak tulis nama ya. Mekanisme pernapasan pada dada manusia gimana? Saat menghirup udara, apa yang terjadi? Dada akan Anak-anak udah selesai mengerjakan evaluasinya? Udah, Bu. Nah, bagus. Sekarang kumpulkan. Satu orang kumpulkan di depan ya, setiap kelompok. Nah, anak-anak juga LKPD sama bahan ini juga dikumpulkan ya. Sambil kalian buka, Ibu mau ngasih nilai dulu kepada kalian. Baik anak-anak, Ibu sudah mengoreksi pekerjaan kalian. Jadi ada 3 orang nilai tertinggi, dapat 100, yaitu Putri. Tepuk tangan untuk Putri. Nabila, dan juga Priscil. Tepuk tangan untuk Priscil. Nah, nanti yang nilainya di bawah 70 belajar lebih giat lagi ya anak-anak ya. Ya, lebih giat lagi. Nanti Ibu kembalikan ini soal evaluasinya.
Kalimantan Barat. Nah, lagu daerah apa yang kalian ketahui dari Kalimantan Barat? Nah, semuanya berdiri. Ya, nyanyi dengan semangat ya anak-anak. Sampanganku dari hilir sampai ke hulu, sungai Kapuas, semua pandang dari jauh membelah kota. Tak disangka dua hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kodenya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, dia pun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak melupakannya. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan menurut kalian ini anak-anak, kalian harus saling menghargai ya sesama teman. Ya, menghargai sesama teman. Kemudian kalian harus saling menghormati sama yang lebih tua. Jika bertemu dengan orang yang dikenal, jangan lupa disapa. Nah, nanti kalau saat kalian pulang ke sekolah, istirahat sebentar, kemudian jangan lupa membantu kedua orang tua ya anak-anak ya. Nah, kemudian ada tugas untuk kalian di rumah, yaitu tugas nanti kalian baca bukunya ya, halaman 45 ya anak-anak. Nanti kalian baca halaman 45 sampai halaman 47, kemudian nanti kerjakan halaman 49 ya anak-anak. Ya, dikumpulkan nanti hari Kamis. Oke anak-anak? Oke ya. Sekarang kalian kemas bukunya. Nah, kemas ya bukunya. Kita akan pulang anak-anak. Karena tadi yang memimpin doa sebagai ada Azam. Nah, sekarang juga Azam yang memimpin doa. Azam, silakan maju ke depan Azam. Sudah siap semuanya? Siap, Bu. Duduk siap. Siap. Silakan Azam. Teman sebelum pulang, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Adam. Nah, dengan berdoa di akhir pelajaran ini, semoga pelajaran kita hari ini bisa kalian ingat ya dan bermanfaat untuk kita semua.